Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Anak-anak sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kepada kita kesehatan. Anak-anak, hari ini kita belajar subtema 2, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Yuk bersama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ustadz cintai, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.3 dan bacalah 4.3. cerita berikut dengan seksama. Sekolah Dewi. Dewi adalah murid kelas 2 sekolah dasar. Dewi bersekolah di SD Cemara. SD Cemara terletak di Jalan Merdeka nomor 45. Dewi berangkat sekolah naik sepeda. Teman-teman ada yang diantar orang tuanya, ada juga yang naik angkutan umum. Di sebelah kanan SD Cemara ada balai desa. Di sebelah kiri SD Cemara terdapat taman. Di depan SD Cemara terdapat masjid, kantor pos, dan rumah warga. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Duduk di kelas berapakah Dewi? Yang kedua, di manakah Dewi sekolah? 3. Di mana letak SD Cemara? 4. Bagaimana cara Dewi berangkat sekolah? Yang kelima, apa nama tempat di sebelah kanan SD Cemara? Anak-anakku yang pintar semua, dari pertanyaan itu, yang satu, duduk di kelas berapakah Dewi? Dewi duduk di kelas 2. Yang kedua, di manakah Dewi sekolah? Dewi sekolah di SD Cemara. Yang ketiga, di mana letak SD Cemara? SD Cemara terletak di Jalan Merdeka nomor 45. 4. Bagaimana cara Dewi berangkat sekolah? Jawabannya adalah Dewi berangkat sekolah naik sepeda. Yang kelima, apa nama tempat di sebelah kanan SD Cemara? Di sebelah kanan SD Cemara adalah balai desa. Sekarang yuk kita mencoba mengamati denah sekolah Reno. Sekarang kita melihat denah sekolah Reno. Sekolah Reno ada di Jalan Merdeka. Di sebelah kanan sekolah Reno adalah masjid. Di sebelah kiri sekolah Reno adalah perumahan. Di depan sekolah Reno ada kantor pos. Di sebelah kanan kantor pos adalah gereja, dan di sebelah kiri kantor pos adalah pasar. Anak-anak bisa membaca, oke? Setelah kalian mengamati denah sekolah Reno, coba sekarang jawablah pertanyaan ini ya. Yang pertama, di sebelah kiri sekolah ada apa jawabannya yuk? Di sebelah kiri sekolah ada perumahan. Yang kedua, di depan masjid ada? Di depan masjid ada apa yuk? Pasar. Yang ketiga, di sebelah kiri gereja ada? Di sebelah kiri gereja ada kantor pos. Terus yang keempat, sekolah Reno di antara titik-titik dan titik-titik. Sekolah Reno
ada di antara perumahan dan masjid. Nah, sekarang anak-anak, kira-kira anak-anak masih ingat gak ya letak sekolahan kita, yaitu sekolah SDIT Sultan Agung 5? Tentunya anak-anak masih ingat kalau berangkat dari rumah, naik apa bersama papa atau mama. Nah, sekarang coba anak-anak, bisakah kalian menggambar denah sekolahmu? Oke, coba anak-anak bisa membuat atau mengerjakan gambar denah sekolahmu di buku tugas kalian. Selamat mencoba ya. Oke. Nah, itulah anak-anak untuk membuat denah sekolah kita ya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita akan belajar membaca merawat peralatan sekolah. Dewi dan teman-teman selesai bermain lempar tangkap bola. Mereka mengembalikan peralatan ke dalam ruang olahraga. Mereka melakukan dengan bekerja sama. Pak Guru memuji Dewi dan teman-teman. Pak Guru, kita harus merawat peralatan sekolah. Peralatan dirawat agar tahan lama dan tidak mudah rusak. Bisakah anak-anak, sekiranya anak-anak bermain menggunakan alat-alat sekolah, anak-anak mengembalikan ke tempat semula? Oke, anak-anak pasti bisa ya. Pasti bisa. Anak-anak yang pintar-pintar semua. Selanjutnya marilah kita mengamati gambar ya. Ini ada gambar anak-anak berangkat sekolah, ketemu bapak ibu guru atau ketemu bapak guru, dia lagi salim. Ini adalah sikap anak-anak apabila bertemu dengan ustadz atau ustadzahnya. Anak-anak salim, mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan. Dengan menghormati guru, anak-anak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke ya. Kemudian kita mengamati gambar yang kedua, yaitu di mana anak-anak sedang mengadakan kerjasama piket di dalam kelas ya. Ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan kaca, jendela, ada yang menyapu, kemudian ada juga yang membenarkan atau merapikan taplak meja dari meja Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak, gambar ini adalah menunjukkan bahwa kerjasama itu adalah pembelajaran yang baik untuk anak-anak, karena dengan kerjasama pekerjaan yang berat jadi ringan, pekerjaan yang lama jadi cepat selesai. Dan di situ ada pelajaran kerukunan, saling berbagi kepada teman-teman yang lain. Setelah kita mengamati gambar, yuk sekarang kita membaca bacaan, yaitu menabung ya. Judulnya menabung. Dewi duduk di kelas 2 sekolah dasar. Setiap hari ibu memberi uang saku kepada Dewi. Ibu mengajarkan agar Dewi dapat berhemat. Dewi menuruti nasihat ibu. Uang sakunya tidak dihabiskan untuk jajan. Dewi menyisihkan uang saku untuk ditabung. Dewi menabung di sekolah. Setelah kita membaca bacaan tersebut ya, anak-anak, yuk kita menjawab pertanyaan di bawah ini. Ibu memberikan titik-titik kepada Dewi. Ibu memberikan apa ya? Ibu memberi uang saku. Kemudian yang kedua, ibu mengajarkan agar titik-titik. Apa jawabannya ya?
Ibu mengajarkan Dewi hemat. Oke. Yang ketiga, Dewi menyisihkan uang sakunya untuk titik-titik. Untuk apa ya? Untuk ditabung. Kemudian yang keempat, Dewi menabung di titik-titik. Dewi menabung di sekolah. Oke anak-anak, anak pinter semuanya. Selanjutnya kita belajar memenggal kata. Memenggal itu berarti memutus ya. Contoh, Dewi. Kata Dewi bila dipenggal menjadi Dewi. Kemudian jajan. Kalau dipenggal bagaimana anak-anak? Menjadi jajan. Kemudian menabung. Kalau dipenggal menabung. Oke. Sekolah. Kalau dipenggal menjadi sekolah. Oke, anak-anak bisa belajar memenggal kata. Dari kata-kata yang lain silakan anak mencari ya. Oke. Anak-anak yang pintar semuanya, sekarang kita belajar membuat kalimat. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata berikut. 1. Menabung. 2. Hemat. 3. Ayah. 4. Ibu. Bisa ya anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan kata berikut? Insya Allah ya, kita coba Ustaz membuat ya. Oke. 1. Menabung. Menabung apabila dibuat kalimat, contohnya adalah aku menabung dari sisa uang jajan. Yang kedua, hemat. Orang hemat itu tidak bakhil. 3. Ayah. Ayah mengajariku menulis tegak bersambung. 4. Ibu. Ibu telah merawatku sejak kecil. Itulah contoh membuat kalimat. Anak-anak bisa membuat kalimat dengan kata-kata tersebut dalam bentuk kalimat yang lain. Sekarang kita lanjutkan membaca teks. Ya. Judulnya permainan berkelompok. Ibu guru memberi tugas untuk membuat kartu uang. Siswa-siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Setiap siswa harus bekerja sama untuk mengerjakannya. Dengan kartu uang, mereka akan bermain tebak-tebakan. Cara bermainnya mudah saja. Seorang siswa memegang sejumlah kartu uang, murid lainnya menebak jumlah uang tersebut. Semua siswa bermain dengan riang. Anak-anak bisa ya kira-kira? Insya Allah bisa. Sekarang dari bacaan tersebut anak-anak mencoba menjawab pertanyaan dari teks di atas ya, yaitu yang pertama, apa tugas yang diberikan ibu guru? Jawabannya apa ya? Tugas yang diberikan ibu guru yaitu membuat kartu uang. Kemudian pertanyaan kedua, berapa jumlah anak dalam satu kelompok? Satu kelompok ada 2 anak. Kemudian yang ketiga, apa permainan yang dimainkan anak-anak? Permainan yang dimainkan anak-anak adalah tebak-tebakan. Dan yang keempat, siapa yang menebak jumlah uang? Siapa yang menebak jumlah uang? Yang menebak jumlah uang adalah murid lainnya. Kemudian kita membaca teks ya, judulnya kantin sekolah. Di sekolah Dewi ada kantin sekolah.
kantin sekolah menjual makanan dan minuman. Setiap hari kantin selalu ramai. Di sana ada kegiatan jual beli. Mereka menggunakan uang untuk membayar makanan atau minuman. Nah, dari membaca teks kantin sekolah anak-anak, setiap hari anak-anak bisa praktek saat di rumah untuk praktek jual beli ya di warung sebelah rumah ya. Oke anak-anak, dari teks yang kita baca, dari teks yang anak-anak baca tadi, anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Apa saja yang dijual di kantin sekolah? Nomor 1, apa saja yang dijual di kantin sekolah? Jawabannya adalah makanan dan minuman. Yang kedua, kapan kantin selalu ramai? Kapan kantin selalu ramai? Jawabannya adalah setiap hari. Yang ketiga, apa kegiatan yang ada di kantin? Apa kegiatan yang ada di kantin? Kegiatannya adalah jual beli. Dan yang keempat, apa yang digunakan untuk membayar makanan dan minuman? Yang digunakan untuk membayar makanan dan minuman adalah uang. Anak-anak yang pintar semuanya, setelah kita membaca beberapa teks di atas, ayo kita belajar sekarang membuat kalimat dari kata-kata berikut ya. Membuat kalimat. 1, membuat kalimat dari sepak bola. Kemudian yang kedua, pemanasan. Yang ketiga, gawang. Yang keempat, kelompok. Dan yang kelima, tugas. Ya, selamat anak-anak untuk mencoba membuat kalimat tersebut dari kata-kata tersebut. Kita mencoba untuk menjawab jawabannya ya, membuat kata-kata dari kata tersebut di atas. Yang pertama dari kata sepak bola, yaitu anak-anak main sepak bola di lapangan. Yang kedua, kata pemanasan. Sebelum melakukan olahraga harus pemanasan. Yang ketiga, gawang. Adi sebagai petugas penjaga gawang. Dan yang keempat, kelompok. Kita bisa membuat dengan bekerja kelompok, pekerjaan jadi ringan. Dan yang terakhir, yang 5, tugas. Ya, dari kata tugas kita bisa membuat kalimat, anak-anak setiap hari mendapat tugas kelompok. Anak-anak yang pintar semuanya, alhamdulillah pelajaran telah usai. Demikian pelajaran kita hari ini, kita cukupkan dulu. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan tugas, apa itu nanti di Google Form atau di tugas yang lain. Selamat mengerjakan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.